Jangan di-subscribe kawan-kawan kalau nggak mau ngasih tau judul nih film. Channel yang bakal cepet hilang pelit sama judul film. Oga banget harus subscribe apalagi like. Detik 18. Bang, coba kau tengok nih, kurang fokus kau ya. Berjudul Virgin Territory yang dirilis pada tahun 2000. Ya udah, mana judulnya biar di-subscribe. Detik 18, Bang. Suami sibuk di kantor, mama muda ini malah asik sama tukang kebun di rumah. Lah kok bisa? Nggak bahaya tak? Film kali ini bercerita tentang pasangan muda yang hidup bersama dengan asisten rumah tangga. Namun bukannya membantu keperluan rumah. Ketika sang suami sedang bekerja, si mama peri ini malah manfaatin tukang kebun itu untuk ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Waduh. Di awal film, kita diperkenalkan dua pasangan yang bernama James dan Sophie. Kalau di negara itu, mereka tergolong hidup sederhana dan tinggal di kontrakan yang terletak di tengah kota. Layaknya pasangan muda yang sedang merintis. Kalau di sini mah udah sultan punya rumah segede itu ya. Sophie adalah wanita sederhana. Ketika James ingin membuang sofa yang usang, Sophie melarangnya dengan alasan masih layak pakai. Saat sedang santai di rumah, layaknya pasangan pada umumnya, di tengah siang bolong, mereka hendak ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Namun, terdengar kabar jika ayah dari James telah meninggal dunia. Ayahnya itu adalah seorang sultan alias orang kaya cuy, CEO dari banyak perusahaan. Yang berarti James harus meneruskan perusahaan ayahnya itu. Dan mereka pun pindah ke rumah gedong yang berisikan para asisten rumah tangga di rumah itu. Dan inilah life hack. Di hari pertamanya, terlihat Sophie yang tak terbiasa tinggal di rumah mewah dan meminta James untuk bolos bekerja. Namun dengan berat hati, James harus ke kantor karena ini adalah hari pertamanya untuk menjadi bos cuy. Saat di dapur, Sophie pun kagok melihat para pelayan di rumah itu. Pelayan pun menjalankan tugasnya dengan bertanya apa yang Sophie butuhkan. Namun si Sophie malah menolak bantuan itu dan kembali ke kamarnya. Pelayan itu kembali mendatangi Sophie dan menawarkannya untuk sarapan. Karena risih, Sophie pun bilang jika ia tak ingin diperlakukan seperti ratu. Karena menurutnya manusia tak seharusnya melayani manusia. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung memberhentikan semua pelayan di rumah itu. Dan memberikan pesangon berupa gaji 2 tahun penuh. Di sini terlihat jika pelayan itu sangat sedih. Karena menurutnya rumah ini sudah banyak meninggalkan kenangan baginya. I am so happy here. Di kantor, James yang pada dasarnya adalah anak nakal yang tak tahu menahu urusan perusahaan mulai merasa tertekan dengan jabatannya itu. Malam harinya, James yang tahu semua pelayan diberhentikan awalnya merasa kecewa dengan keputusan Sophie itu. Karena mereka sangat membutuhkan di rumah sebesar ini. Sophie menjelaskan jika ia hanya ingin membebaskan mereka untuk mengejar cita-citanya. Dan ia hanya ingin tinggal berdua di rumah ini. Agar situasi mereda, Sophie pun ngelakuin ini. Singkat cerita, ketika James sedang rapat besar, masalah baru pun muncul. Sophie menelpon meminta bantuan untuk menghidupkan mesin pemotong rumput. Hal ini membuat James sangat kesal. Malam harinya, James pun mencoba menghidupkan mesin itu. Namun ia gagal. Sophie yang belum terbiasa hidup di rumah mewah pun akhirnya mulai kewalahan dan sering menelpon James mengeluh tentang urusan rumah. Padahal dia sendiri yang mencat semua karyawan cuy. James yang lelah dengan urusan kantor berkata jika itu adalah konsekuensi dari Sophie. Kemudian James pun curhat kepada tangan kanan ayahnya tentang masalah ini. Ia pun menjelaskan jika istrinya tak ingin menjadikan manusia sebagai pembantunya. Mendengar itu, ia pun memberitahukan James tentang perusahaan yang sangat rahasia yang menyediakan asisten rumah tangga berupa robot AI canggih yang secara fisik 100% seperti manusia dan hanya dapat diakses oleh kaum elit saja. James pun mengajak Sophie ke perusahaan itu. Mereka bertemu dengan pemilik perusahaan yang bernama Julian. Julian menjelaskan tentang robot asisten yang dapat disewa dan dibawa pulang. Semua robot di sana dirancang memiliki fisik yang sempurna, baik itu tampan dan cantik.
Namun Sophie rupanya tak setuju melihat robot itu sangat cantik dan memiliki bodi yang sempurna. Ia takut jika nanti ia cemburu dengan robot itu. Namun James menekankan jika hanya inilah solusi dari masalah mereka. Akhirnya Sophie meminta James untuk mengganti robot wanita itu dengan robot pria bernama Henry. Awalnya James merasa ragu karena melihat ketampanan robot bernama Henry ini. Namun Julian menambahkan jika robot ini sangat royal, tak akan mengecewakan majikannya, bahkan akan melakukan perintah apapun. Untuk mendemonstrasikan, Julian pun memerintahkan Henry untuk mencium sepatunya si James. Merasa dapat dipercaya, mereka pun sepakat untuk membawa pulang robot Henry termasuk alat kapsul robot itu. Julian menjelaskan di setiap program pasti sewaktu-waktu mengalami gangguan error. Dengan kapsul ini, robot akan disegarkan kembali. Dan canggihnya lagi, Henry dapat mempelajari keinginan dari majikannya. Henry pun menjalankan tugas dengan baik, seperti menyiapkan sarapan hingga memotong rumput. Awalnya Sophie merasa aneh dengan keberadaan Henry dan lagi-lagi mengeluh kepada James. Namun James pun menegaskan kembali jika ia sekarang sedang sibuk di kantor dan berkata jika lama-kelamaan Sophie akan terbiasa dengan si Henry. Dengan terpaksa Sophie pun menjalani hari dengan Henry. Karena Henry ini adalah robot pintar, ia pun membuatkan pesan kertas berisikan rasa syukurnya dapat melayani Sophie. Hingga suatu saat, ketika Sophie tak mengenakan selai benang, tiba-tiba ternyata dari tadi Henry berada di sana. Henry pun cuman bengong dengan tatapan kosong. Untung aja bukan gue yang jadi Henry ya. Sophie pun akhirnya menyuruh Henry untuk keluar. Kalau kalian jadi Henry, kira-kira ceritanya bakal gimana ya? Komen di bawah cuy. Kejadian ini membuat Sophie menjadi tak nyaman dan kembali mengeluh kepada James. Namun James yang sibuk dengan pekerjaannya menyuruh Sophie untuk tenang karena sejatinya Henry adalah robot. Karena hal ini hubungan mereka berdua menjadi renggang. James yang berada di kantor pun sedang pusing dikarenakan performa keuangan perusahaannya yang menurun. Hal ini membuat pikirannya menjadi stres. Saat malam, James meminta Sophie untuk menemaninya berolahraga untuk rehat dari urusan kantor. Namun Sophie yang mager menolak itu dan hubungan mereka pun menjadi semakin renggang. Akhirnya James bermain tenis bersama Henry. Di sela permainannya, Henry si robot canggih ini mengetahui jika James sedang banyak pikiran. Ia pun bertanya kabar dari si James. James pun akhirnya curhat jika dirinya saat ini belum siap menggantikan posisi almarhum ayahnya. Henry dengan rasa simpatinya mengucapkan bela sungkawa kepada James. Disinilah mereka mulai menjadi akrab. Hal ini juga dirasakan Sophie. Ia mulai terbiasa dan nyaman melewati hari-hari bersama Henry. Namun hubungannya dengan James justru semakin renggang. Apalagi James sempat menolak ajakan dinner dari Sophie dikarenakan urusan kantornya. Hal ini membuat Sophie menjadi kesepian. Ketika sedang membersihkan barang-barang, Sophie menemukan sebuah buku dan menyuruh Henry untuk membacanya sampai habis. Buku itu berisikan tentang pemahaman emosi dan perasaan yang dirasakan manusia. Padahal seharusnya hal itu tak boleh dilakukan kepada Henry karena sistem kecerdasan AI-nya akan beradaptasi yang kedepannya akan menimbulkan masalah baru, di mana nantinya Henry akan mempunyai perasaan dan cinta seperti manusia. Beberapa hari selanjutnya, Sophie kembali bertanya tentang buku yang ia berikan. Apakah Henry saat ini sudah dapat merasakan cinta? Henry pun hanya bilang jika itu dapat terjadi jika Sophie mengizinkannya. Gak cuma sampai di situ aja, dengan akalnya Sophie bertanya apakah Henry bisa minum minuman haram bersamanya. Dan itu juga bukan masalah baginya, alias bisa-bisa aja. Saat libur, James dan Sophie terlihat bersantai di rumah. Kemudian Henry menghampiri mereka. Henry mengatakan jika dirinya telah habis membaca buku rekomendasi dari Sophie. Dari raut wajah James, nampaknya ia mulai merasakan ada yang gak beres dengan istrinya itu. Dan barbarnya lagi, Sophie pun berkata, apakah ia sekarang telah mengerti arti dari nafsu? Waduh, Henry pun menjelaskan secara ilmiah definisi dari kata nafsu tersebut. Dan lagi-lagi, Sophie pun bertanya tentang ini. Henry,
Can you feel lust? Yang membanggongkannya, Henry menjawab bisa jika Sophie menginginkan itu. Waduh, seketika James pun menentang dan melarang itu. Of course. Malam pun tiba. Sophie terbangun karena mendengar suara asing. Wanita ini mulai memeriksa rumahnya. Dan suara itu berasal dari luar rumah. Ternyata terdapat Henry yang tergeletak pingsan tanpa sehelai benang. Ia mengaku jika ia mengigau dan bermimpi menjadi manusia. Sophie akhirnya membawanya untuk masuk. Namun sebelum masuk, What? terjadi sedikit salah paham dengan kondisi Henry dan Sophie yang seperti itu. Namun James akhirnya membawa Henry untuk masuk. Keesokan harinya, Julian datang ke rumah mereka untuk mengecek kesalahan robot Henry. Julian berkata jika hal tersebut terjadi dikarenakan mereka yang terlalu mengembangkan kecerdasan robot itu. Dan juga mereka terlalu memperlakukan robot itu layaknya seperti manusia. James menyalahkan Sophie karena dirinya yang terlalu memberikan pemahaman menjadi manusia terhadap robot itu. Namun Sophie membalikan itu semua. Karena jika saja James dapat hadir di kesehariannya, hal ini tak akan terjadi, alias Sophie merasa kesepian. Namun James tetap kekeh dan mengatakan jika Sophie harus menghentikan perbuatannya itu. Sophie pun tak menghiraukan itu. Dan hubungan mereka menjadi sangat renggang. Setelah James mandi, dirinya tak mengenakan selai benang dikagetkan oleh... Jesus, Henry. Awalnya, James pun terkejut. Namun karena ia tak ingin memperlakukan James seperti manusia, ia pun membiasakan diri tak mengenakan selai benang. Waduh, film apa ini cuy? James pun menganggap jika Henry sama saja dengan alat pencukur listrik miliknya, di mana ia dapat bebas tak mengenakan pakaian di depan mesin cukur itu. Dan James pun meminta Henry untuk mencukurkan janggutnya. Namun dari tampangnya James rupanya rada-rada canggung, tegang kayak gitu. Kemudian kabar buruk dari perusahaan James pun terdengar. Beberapa proyek dibatalkan. Hal ini membuat pikiran pria ini menjadi mumet, stres, pusing kepala guys. Sepulang dari kantor, James menemukan surat lama dari Sophie yang bertuliskan bahwa dirinya sangat merindukannya. Terutama rindu untuk ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan bersama James. Setelah itu, James pun berinisiatif untuk menyiapkan lilin. Bukan untuk ngepet, namun agar suasana seperti baru honeymoon. Dan jelas tujuannya untuk ngajak Sophie ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan lah. Namun tak sesuai ekspektasi penonton cuy. Sophie menolak itu mentah-mentah dengan alasan kalau dia sekarang lagi enggak mood. Biasa banget betina. Keesokan harinya saat di kantor, tak ada kabar baik dari perusahaan James. Hal ini disebabkan oleh keputusan strategi James yang gagal total. Orang kepercayaan ayahnya juga menyalahkan James. Di saat bersamaan, Sophie dan Henry yang berada di rumah kembali berdiskusi tentang progres kemampuan Henry memahami perasaan manusia. Henry mengaku jika sekarang ia dapat merasakan emosi dan memahami kebutuhan untuk menyenangkan si Sophie. Waduh, apa tuh ya? Ia pun bertanya apakah ia boleh menyenangkan Sophie. Dengan senang hati Sophie pun mengizinkan itu. Kemudian entah apa yang terjadi cuy. Scene memperlihatkan Henry yang akan memijat Sophie. Ya mungkin itu cara Henry untuk menyenangkan Sophie ya. Namun tiba-tiba Henry pun beradu jigong bersama Sophie. Waduh. Bukannya kaget, namun di sini Sophie menerima itu. Dan mereka pun bablas untuk ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Waduh, kasihan si James. Namun tiba-tiba Sophie pun terbangun dengan James yang berada di sampingnya. Namun ia lupa jika kejadian bersama Henry itu apakah benar terjadi atau cuma mimpi belaka. James pun berkata jika ia habis bermimpi. Bermimpi jika mereka berdua masih tinggal di rumah sederhana dengan bahagia. Namun sayang, rasa rindu ya James itu nampaknya harus dikubur dalam-dalam. Karena Sophie di sini malah bilang jika mereka berdua nampaknya telah menjadi orang yang berbeda. Nyesek cok. Dan menurut
Menurutnya, sebaiknya hubungan mereka berubah menjadi open atau hubungan terbuka, yaitu jenis hubungan di mana dua orang yang masih bersama setuju untuk berkencan atau berhubungan dengan orang lain. Waduh, hal seperti ini biasa terjadi di negara maju cuy. Dan James dengan berat hati menerima respect keputusan tersebut. Waduh, kasihan si James cok. Ketika James sedang di kantor, Sophie pun melakukan sesuatu yang membangunkan di rumah cuy, yaitu dengan sengaja nih ngebuka pintu kamarnya dan ngelakuin akrobat kecil, yaitu senam 5 jari. Waduh, ya kalian paham lah apa maksudnya cuy. Rupanya dari tadi Henry menguping kegiatan tersebut. Sophie yang sudah lemas dan kelar pun menghampirinya dan bertanya apakah ia dari tadi mengawasinya. Henry pun cuma bilang jika itu yang ia inginkan maka ia akan berkata iya. Waduh, si Henry dari tadi ambigu nih selalu. Sebelum lanjut, boleh kali para netizen penonton lini masa absen dulu di bawah. Pakai bahasa daerah kalian masing-masing cuy, biar sesuai dengan semboyan kita. Lini masa channel Pemersatu Bangsa. Pause video ini dulu. Sudah? Oke, lanjut. Keesokan harinya, James makin galau melihat kedekatan Sophie dan Henry. Ia pun berkonsultasi kepada Julian tentang masalah robotnya. Julian menjelaskan jika Henry tak mungkin akan bisa mencintai Sophie jika ia tidak diperintahkan langsung oleh si Sophie. Waduh. Akhirnya James pun menyuruh Henry untuk tak berinteraksi lagi dengan si Sophie. Namun Henry di sini malah mengadu cuy soal ini kepada Sophie. Yang jelas membuat James dan Sophie kembali bertengkar. James berkata jika ini adalah rumahnya dan robot itu juga miliknya. Jadi semua keputusan ada di tangannya. Karena hal ini Sophie pun akhirnya minggat dari rumah itu untuk beberapa hari. Kini tinggallah James dan Henry di rumah itu. Suatu ketika James meminta pisau cukurnya kepada Henry, hal di luar nulur pun terjadi. Henry datang, iya, tanpa mengenakan selai benang cuy. Waduh, film apa ini cuy? Di sini Henry pun berkata jika ia diciptakan untuk menyenangkan tuannya. Tapi kan kamu lanang cuy. Ketika Henry mencukurnya, Henry semakin dekat. Dan tiba-tiba bertukar jigong kepada James. Dan ya, Henry pun berakhir membersihkan gagang sapu. Ini mah bukan kegiatan yang penonton harapkan. Keesokan harinya, James terbangun dan mengira kejadian kemarin hanyalah sebuah mimpi belaka. Awalnya James pun hendak menanyakan soal itu. Namun karena ia sadar dan mungkin ngerasa jijik ya, ia yang terburu-buru pun langsung pergi ke kantor. Di kantor, James menelpon Sophie dan merayunya untuk baikan. Namun Sophie masih belum bisa menerima James kembali. Dan ternyata Sophie selalu pulang ke rumah saat James berada di kantor hanya untuk menghampiri Henry. Sophie pun meminta Henry untuk memijatnya kembali. Dan Henry lagi-lagi nih cuy membasahi bibir Sophie. Awalnya wanita itu menerima itu. Namun saat Henry tiba-tiba mengatakan I love you, hal ini membuat Sophie sadar dan terkejut. Karena seharusnya robot Henry tak diprogram untuk mencintai tuannya. Henry pun bilang jika ia hanya ingin membahagiakan tuannya. Maka dari itu Henry pun mengutarakan kata I love you tersebut. Ketika James pulang, ia pun sangat senang melihat Sophie berada di rumahnya. Namun terlihat raut wajah ketakutan dari wajah Sophie. Ia pun mengadu jika dirinya baru saja dicium oleh Henry. Lah kok ngadu cuy, padahal mah ente sendiri yang mau cuy. Namun hal ini justru membuat James kecewa. Karena ia tahu jika robot itu akan melakukan apa yang Sophie perintahkan saja. James yang kesal pun mendatangi Henry dan bertanya mengapa ia mencium Sophie. Dan sudah jelas, Henry pun cuma bilang jika Sophie lah yang memaksanya. Dan tiba-tiba James melepas bogem mentah dari tangannya dan mencabut mesin charger dari robot itu. Tujuannya agar Henry tak aktif lagi ketika baterainya telah habis. Keesokan harinya, mereka pun menunggu kedatangan dari Julian untuk mengembalikan robot Henry. Karena tak kunjung datang, James yang harus segera ke kantor kemudian pergi bekerja. Ketika James sudah pergi, tiba-tiba
Datanglah Henry dengan wajah yang memar dan menanyakan mengapa Sophie dan James mencabut chargernya. Ia yang sekarang sudah memiliki perasaan pun berkata bahwa dirinya diprogram hanya untuk membahagiakan James dan Sophie. Henry juga mengadu kepada Sophie tentang kegiatan yang penonton tidak harapkan bersama James. Dengan rasa sedih, Henry pun bertanya, apakah setelah ini ia akan dibuang layaknya elektronik usang. Nah, disinilah Sophie mulai berempati dan mulai bimbang akan berpisah dengan Henry. Ia yang juga kesal kepada James pun menghampiri James di kantor. Di saat yang sama, Julian pun baru sampai. Namun Sophie menitipkan Henry dan pergi dari rumahnya. Henry merasa bingung dengan memar di wajahnya, karena seharusnya robot tak mungkin bisa memar seperti itu. Julian pun menghampiri Henry dan memerintahkannya untuk pergi ke tempat casannya. Namun, Henry telah sadar bahwa Julian selama ini telah membohonginya. Sementara itu, terlihat Sophie yang marah pada James karena telah ngelakuin kegiatan di luar nulur bersama Henry. James menjelaskan bahwa itu ia lakukan karena ia tak dapat melampiaskan itu kepada Sophie. Iya nggak gitu juga sih Bambang. Waduh, sorry nih cuy, ada sedikit gangguan rekaman cuy. Di depan gang ada tukang bakso lagi gerebek bandar narkoba nih cuy. Aduh, bejir, lanjut. Mereka pun akhirnya sadar jika satu sama lain telah melakukan kesalahan. Dan di titik ini, keduanya akhirnya bisa saling bermaafan dan menerima lagi satu sama lain. Ketika mereka pulang ke rumah, mereka dikejutkan dengan Henry yang berada di luar rumah tanpa mengenakan pakaian. Henry telah menyadari bahwa selama ini dirinya adalah manusia. Julian telah membohongi Henry dan seluruh robot palsu di perusahaannya. Julian mengadopsi dan mendidik mereka menjadi robot sejak bayi hingga dewasa untuk kepentingan bisnis belaka. Sedangkan alat pengisian daya atau chargernya itu ternyata adalah alat yang dirancang untuk mencuci otak robot-robot dan memulihkan fisik dari luka dengan cepat. Maka dari itu, kini Henry mengalami memar. Kabar ini pun didengar oleh FBI. FBI pun kemudian menyita perusahaan Julian dan mengevakuasi seluruh manusia yang dijadikan robot. Mereka harus mendapatkan bimbingan lagi karena otak mereka yang telah dicuci oleh Julian. Waduh, mind blowing nih cuy. Komen di bawah cuy kalau kalian gak nyangka endingnya bakal kayak gini. Komen di bawah juga kalau kalian udah nebak dari awal. Ketika James dan Sophie bersama dua anggota FBI untuk kembali ke rumahnya mencari Henry, tiba-tiba dua anggota FBI pun langsung ditembak dan meninggoy oleh Julian. Julian mengatakan bahwa James dan Sophie telah menghancurkan bisnisnya yang ia bangun bersama ayahnya. Ia juga menceritakan asal-usul Henry yang tadinya adalah bayi yang dibuang oleh orang tuanya dengan luka di seluruh tubuhnya. Hingga akhirnya diadopsi olehnya dan ia sudah menganggap Henry seperti anaknya sendiri. Namun Henry yang sudah sayang kepada James dan Sophie malah dibuang begitu saja dengan kedua pasangan ini. Julian menganggap bahwa James dan Sophie sama saja seperti orang tua kandung Henry yang tak menerima keberadaannya. Julian yang kesal pun akhirnya ingin menghabisi kedua orang itu. Henry pun datang dan langsung menghabisi Julian. Kini Henry yang tersadar jika dirinya adalah manusia merasa kehilangan arah tujuan hidup. Kemudian Henry mengambil sebuah pisau dan menancapkan itu ke perutnya karena ia ingin membuktikan bahwa dirinya sejatinya adalah manusia. Dan benar aja, Henry pun sekarat. Saat itu, ia meminta maaf kepada Sophie dan James karena telah menghancurkan rumah tangga mereka. Namun, mereka mengatakan bahwa Henry telah mengajarkan mereka untuk saling menyayangi dan menerima kekurangan masing-masing. Mereka pun mengatakan mereka sayang kepada Henry. Namun sayang, akhirnya Henry harus menghembuskan nafas terakhirnya.
5 tahun pun berlalu. Terlihat James dan Sophie yang telah menua, yang kini memiliki seorang anak yang mereka namai Henry, sebagai penghormatan kepada sosok istimewa yang pernah ada di hidup mereka. Dan film pun berakhir. Gimana cuy film kali ini? Kira-kira kalau robot wanita yang jadi mereka ambil, ceritanya bakal kayak gimana? Gue jadi ngebayangin ya cuy. Komen di bawah. Sekian video kali ini. Sekali lagi sorry banget kalau ada sedikit gangguan rekaman cuy. Ya maklum, tinggal di kos-kosan dalam gang, ada aja kejadian tak terduga kayak tadi. Kalau kalian pernah ngalamin hal serupa, ngelihat penggerebekan secara live kayak gue tadi, komen di bawah cuy. Gue Swin, ending yang sangat sopan. Sopan? Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video perjalanan selanjutnya. Salam masak, mantap.